Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Melia dari Universitas Majalengka dengan nomor NPM 210510127 dari program studi manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus perusahaan Kodak. Selanjutnya di sini ada sejarah Kodak. George Eastman, seorang pengusaha dan penemu, memulai karirnya dalam fotografi dengan mengembangkan film kering. Ia memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya di bank dan fokus pada pengembangan teknologi fotografi. Pada tahun 1878, Eastman memulai perusahaan yang awalnya bernama Eastman Private Company dan sekarang berganti nama menjadi Eastman Kodak Company. Pada tahun 1880, Kodak, sebuah perusahaan fotografi yang didirikan oleh George Eastman pada tahun 1888 di New York, Amerika Serikat, memiliki kesuksesan masa depan yang panjang dan berpengaruh pada industri fotografi. Kodak yang pernah menjadi pemain dominan dalam industri fotografi menghadapi tantangan yang signifikan dan akhirnya dinyatakan bangkrut pada tahun 2012. Selanjutnya ada masa kejayaan. Kesuksesan awal perusahaan ini sebagian besar disebabkan oleh produk-produk inovatif dan strategi pemasaran yang efektif. Kesuksesan awal Kodak juga menyebabkan dominasi perusahaan di pasar. Pada abad pertengahan ke-20, Kodak telah menjadi produsen film dan kamera fotografi terkemuka dengan pangsa pasar lebih dari 90%. Kesuksesan perusahaan tidak terbatas pada produknya saja. Hal ini juga memainkan peran penting dalam membentuk cara orang memandang dan berinteraksi dengan fotografi. Kesuksesan awal Kodak menjadi bukti kekuatan inovasi dan pemasaran yang efektif dalam berbisnis. Kemampuan perusahaan untuk beradaptasi terhadap perubahan kondisi pasar dan kesediaannya mengambil resiko menyebabkan dominasinya di industri fotografi. Selanjutnya ada produk Kodak. Yang pertama di sini ada kamera Brownie Kodak. Kamera Brownie ini salah satu jenis kamera film yang sangat populer dari awal kemunculan kamera Kodak. Kamera ini diperkenalkan pada tahun 1888 dan memiliki lensa fokus tunggal serta shutter speed. Kamera ini sangat mudah digunakan dan membuat fotografi menjadi lebih aksesibel bagi masyarakat umum. Kamera Brownie ini sangat berperan dalam mempopulerkan fotografi sebagai hobi dan bentuk ekspresi kreatif. Selanjutnya di sini ada kamera sistematik. Kamera sistematik ini jenis kamera film yang dikembangkan oleh Kodak. Kamera ini juga sangat populer dan dikenal karena kemudahan penggunanya. Kamera sistematik ini menggunakan roll film dan dapat menghasilkan gambar yang berkualitas tinggi. Kamera ini sangat digunakan pada era 1960-an dan 1970-an ketika fotografi menjadi lebih umum dan kamera menjadi lebih aksesibel. Dan selanjutnya di sini ada disk kamera. Disk kamera ini jenis kamera film yang menggunakan film disk yang dapat digunakan untuk mengambil gambar. Kamera ini tidak banyak dikenal karena tidak populer seperti kamera Brownie Kodak dan sistematik, namun masih menjadi bagian dari sejarah perkembangan kamera Kodak. Dan selanjutnya di sini ada kamera digital Kodak. Jenis kamera ini yang menggunakan teknologi digital untuk mengembangkan gambar. Kamera ini dikembangkan oleh Kodak pada tahun 1975 dan awalnya menggunakan kaset untuk merekam gambar. Kamera ini kemudian berkembang menjadi kamera digital dan lebih canggih dan menghasilkan gambar yang kualitas tinggi. Kamera digital ini juga sangat populer pada tahun 1990-an dan 2000-an, namun kemudian mengalami penurunan penjualan karena meningkatnya penggunaan kamera ponsel dan teknologi digital lainnya. Dan selanjutnya di sini ada kegagalan beradaptasi. Kegagalan Kodak dalam beradaptasi terhadap perubahan kondisi pasar dalam industri fotografi. Meskipun fotografi digital semakin populer, Kodak terus fokus pada bisnis produksi film tradisionalnya, mengabaikan perkembangan teknologi digital. Penurunan jumlah film dan kebangkitan fotografi digital menekan sejauh mana kegagalan Kodak beradaptasi terhadap perubahan pasar.
Kegagalan Kodak dalam beradaptasi disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, di sini ada kurangnya perencanaan strategi. Kepemimpinan Kodak lambat dalam mengenal ancaman yang ditimbulkan oleh fotografi digital dan gagal berinvestasi dalam pengembangan teknologi digital. Kurangnya perencanaan strategi menyebabkan kegagalan beradaptasi terhadap perubahan kondisi pasar. Dan kedua, di sini ada respon tidak memadai terhadap pergeseran pasar. Respon Kodak terhadap peralihan ke arah fotografi digital tidak memadai karena perusahaan awalnya mencoba bersaing dengan kamera digital dengan memproduksi kamera digital berbiaya rendah, namun upaya tersebut tidak berhasil. Kegagalan Kodak dalam berinovasi dan beradaptasi terhadap perubahan pasar menyebabkan penurunan pangsa pasarnya. Dan yang ketiga, di sini ada ketergantungan yang berlebihan pada film. Ketergantungan Kodak yang berlebihan pada produksi film membuatnya rentan terhadap perubahan tren pasar. Model bisnis perusahaan sangat bergantung pada penjualan film dan menurun secara signifikan seiring dengan maraknya fotografi digital. Dan selanjutnya di sini ada investasi yang tidak memadai dalam teknologi digital. Kegagalan Kodak untuk berinvestasi dalam teknologi digital berarti bahwa perusahaan tersebut tidak mampu mengembangkan dan memasarkan kamera digital yang kompetitif. Kurangnya investasi dalam teknologi digital semakin memperburuk memperosotan Kodak. Dan selanjutnya di sini ada resistensi terhadap perubahan. Resistensi Kodak terhadap perubahan dan kegagalan beradaptasi. Perubahan kondisi pasar merupakan faktor penting dalam penurunannya. Kepemimpinan perusahaan lambat dan dalam menyadari perlunya perubahan dan gagal menerapkan strategi efektif untuk beradaptasi dengan kondisi pasar baru. Dan selanjutnya di sini ada kegagalan dalam pengambilan keputusan. Kegagalan dalam pengambilan keputusan masih berkaitan dengan kegagalan dalam beradaptasi. Pengambilan keputusan yang buruk dan kurangnya perencanaan strategis, pemimpin perusahaan lambat dalam menyadari ancaman yang ditimbulkan oleh fotografi digital, gagal berinvestasi dalam mengembangkan teknologi digital. Kegagalan beradaptasi ini menyebabkan penurunan signifikan pada pangsa pasar yang didapatkan Kodak. Ketidakmampuan perusahaan untuk mengenali pergeseran ke arah fotografi digital merupakan faktor utama penurunannya. Kepemimpinan Kodak terlalu fokus pada bisnis film tradisional dan gagal melihat potensi teknologi digital. Kurangnya pandangan ke depan ini menyebabkan kegagalan investasi dan pada teknologi digital. Nah, pada akhirnya berdampak pada menurunnya pangsa pasar perusahaan. Selain itu, kegagalan Kodak dalam berinvestasi juga disebabkan oleh penolakan terhadap perubahan. Perusahaan ini banyak berinvestasi dalam bisnis film tradisionalnya dan enggan mengalihkan fokusnya ke teknologi digital. Resistensi terhadap perubahan ini membuat Kodak sulit beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar dan pada akhirnya berujung pada kemunduran. Dan selanjutnya di sini ada kebangkrutan Kodak. Kebangkrutan Kodak adalah akibat langsung dari kegagalannya beradaptasi dengan peralihan ke fotografi digital. Pendapatan dan pangsa pasar perubahan terus menurun sejak awal tahun 2000-an seiring dengan semakin populernya kamera digital. Meskipun terdapat upaya untuk mendiversifikasi lini produknya dan berinvestasi dalam teknologi digital, Kodak tidak dapat pulih dari kemerosotan bisnis film tradisionalnya. Kesulitan finansial yang dialami perusahaan diperburuk oleh biaya tetap yang tinggi, semakin sulit untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan permintaan pasar. Ketergantungan Kodak pada satu produk film juga membuatnya rentan terhadap perubahan tren pasar. Kegagalan perusahaan dalam berinovasi dan beradaptasi terhadap perubahan kondisi pasar pada akhirnya berujung pada kebangkrutan. Pada tahun 2012, Kodak mengajukan perlindungan kebangkrutan yang memungkinkan perusahaan untuk merestrukturisasi utang dan operasinya.
Kebangkrutan Kodak menjadi sebuah kisah peringatan tentang pentingnya kemampuan beradaptasi dan inovasi. Dalam menghadapi perubahan kondisi pasar, kegagalan perusahaan beradaptasi dengan peralihan fotografi digital. Pada akhirnya, pada akhirnya menyebabkan kemunduran dan kebangkrutan. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi ini menyoroti hal-hal yang dapat diambil dari kebangkitan dan kejatuhan Kodak. Kegagalan perusahaan Kodak untuk beradaptasi terhadap perubahan kondisi pasar dan mengambil keputusan yang buruk menyebabkan penurunannya. Kasus ini menjadi pengingat akan pentingnya perencanaan strategi dan kemampuan beradaptasi dalam menghadapi perubahan kondisi pasar. Kodak gagal dalam menghadapi perubahan pasar dan tidak dapat beradaptasi dengan teknologi digital yang berkembang. Andai saja jika waktu itu Kodak dapat beradaptasi mengikuti tren kamera digital, maka mungkin situasi yang terjadi mungkin akan berbeda. Sebagai contoh, perbandingan Kodak dan Fujifilm adalah dua perusahaan berbeda dalam sejarah perkembangan teknologi fotografi. Kodak yang didirikan oleh George Eastman pada tahun 1880 memulai dengan pengembangan film kering dan kemudian mengembangkan kamera film yang sangat populer. Namun, Kodak tidak dapat beradaptasi dengan perubahan pasar yang cepat dan tidak menciptakan produk digital yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Selanjutnya ada Fujifilm. Sebaliknya, berdirinya pada tahun 1934 sebagai spin-off dari divisi film fotografi perusahaan pembuatan film sinema di Jepang, The Nippon Celluloid Company. Fujifilm kemudian berinovasi dengan mengembangkan teknologi digital dan produk digital yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Mereka berhasil meningkatkan penjualan dan menghadapi persaingan yang semakin ketat. Dalam sintesis, Kodak tidak dapat beradaptasi dengan perubahan pasar dan tidak menciptakan produk digital sesuai dengan kebutuhan pasar. Sedangkan Fujifilm berevolusi dengan mengembangkan teknologi digital dan produk digital yang sesuai dengan kebutuhan pasar, sehingga mereka dapat meningkatkan penjualan dan menghadapi persaingan yang semakin ketat. Demikian presentasi dari saya tentang perusahaan Kodak. Sekian dan terima kasih.